siang Pak Liston. Pak Kota. Selamat siang, selamat siang Bu Deni. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ulangi dong, Bang. Selamat siang Pak Poltat. Selamat siang Bu Deni. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat Pak. Bapak ada waktu hari ini Pak? Ada, ada. Silahkan Bu. Begini Pak, saya mau cerita sedikit, sharing sedikit tentang siswa saya Pak. Boleh. Coba Ibu ceritakan hal apa yang mau kira-kira mau Ibu bicarakan. Begini Pak Poltat, di kelas saya itu ada siswa yang malas belajar Pak. Udah gitu dia suka mengganggu temannya, udah malas belajar, mengganggu temannya. Terus kalau kepada guru dia kurang sopan gitu Pak Polta. Jadi ketika saya masuk ke kelas mereka, saya merasa malas. Beda dengan kelas lain. Kalau di kelas lain di 10.1 sampai 10.7 Hmm. masih semangat begitu. Nah, kalau tiba di kelas 10.8 ini kebetulan anaknya ada di kelas 10.8. Nah, di kelas 10.8 ini saya lihat siswanya ada 6 orang sebenarnya Pak, tapi yang paling parah ya satu orang itu begitu Pak. Jadi itulah yang membuat saya malas untuk masuk ke kelas tersebut. Jadi masalahnya tadi si anak ini udah mengganggu temannya, udah gitu malas belajar gitu Pak Polta. Baik, berarti ini permasalahannya ini sekarang permasalahan Ibu dengan siswa ya. Teruskan Bu, apa kira-kira Bu penyebab permasalahan tersebut bisa muncul? Nah, itulah Pak, ketika memang sudah saya panggil anaknya, saya Ya. sharing dengan anaknya, saya panggil anaknya karena memang kan si anak ini ya pertama dia memang cuek, tidak mau tahu seperti itu Pak. Jadi saya panggil anaknya, saya tanya ada apa. Memang ada yang biasa, ya malas belajar seperti itu Pak Poltak. Nah, selain itu juga saya sudah konfirmasi juga ke wali kelasnya. Saya tanya juga wali kelasnya, ada apa dengan si anak ini? Jadi saya tahu, saya cari tahu Pak si anak ini. Nah, ternyata dari cerita wali kelasnya Pak, si anak ini memang dari keluarga yang broken home. Jadi Hmm. dia mengatakan dia anak yatim, tapi sebenarnya ayahnya, bapaknya masih ada, Pak. Masih hidup, cuman ayahnya artinya tidak bertanggung jawab lagi kepada si anak tersebut, seperti itu. Jadi si anak ini merasa kurang perhatian sepertinya. Jadi di rumah juga dia suka melawan orang tuanya, ibunya, seperti itu. Jadi dia, si anak ini juga punya kakak Hmm. sama-sama di jenjang kelas 10, tapi Hmm. beda kelas seperti itu. Jadi karena saking penasarannya saya dengan si anak ini, saya panggil kakaknya. Jadi Iya. saya tanya juga, bagaimana si anak ini di rumah? Ternyata Hmm. si anak ini memang tidak mau belajar. Jadi ketika diingatkan oleh kakaknya, dia memang tidak mau belajar sama sekali. Seperti itu Pak Polta. Ternyata terbawa-bawa ya ke kelas saya. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak mau belajar, mengganggu temannya, tidak sopan kepada guru. Itu yang buat saya kesal, Pak, di kelas itu. Berarti bisa dikatakan permasalahan anak ini berarti dilatar belakangi oleh keluarga gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira dari permasalahan tersebut ada nggak menurut Ibu peluang yang Ibu miliki sekarang supaya bisa lebih mengklirkan permasalahan Ibu ini? Sebenarnya kemarin itu saya buat satu pembelajaran, Pak. Itu pembelajaran sosial emosional. Jadi Ya. sebelum belajar itu saya buat mereka menggambarkan emoji mereka itu Hmm. perasaan mereka itu dalam bentuk emoji. Jadi saya bagikan sticky note. Nah, di sticky note itu mereka bebas mengekspresikan apa yang dirasakan. Ada Hmm. yang gambar smiley, ada yang marah, ada yang menangis, ada yang Ya. ngantuk, seperti itu. Jadi bermacam-macam. Jadi ketika saya evaluasi, refleksikan bagaimana perasaan mereka, saya tanya satu persatu, Pak, bagaimana. Nah, tibalah giliran si anak ini. Saya lihat dia emojinya seperti cemberut. Hmm. Jadi saya tanya, kamu kenapa? Namanya Levi, Pak. Kamu Levi. kenapa Levi? Kenapa emojinya seperti ini? Ya Bu, saya malas belajar. Saya ngantuk Bu. Nah, itu jawaban dia. Nah, ketika saya
tanya dia lagi, kamu tidur jam berapa semalam? Lama saya tidur, Bu. Saya tidur sampai jam 12 lah. Hmm. Nah, saya tanya lagi, nah kenapa kamu tidur sampai jam 12? Itulah, Bu, saya main game. Ah, itu dia, Pak. Jadi ternyata si anak ini juga main game. Nah, jadi saya mikirnya gini, sebelumnya kan saya udah tanya si Ya, anak ini suka melawan orang tuanya seperti itu. ya, Jadi saya lihat, eh, si anak ini, berarti si anak ini tidak patuh sama mamanya, begitu ibunya, ya kan Pak? ya. Makanya pasti sampai kenapa dia bisa main game sampai jam 12 malam seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya ambil solusi seperti ini, Pak. Jadi ketika sebelumnya juga, Pak, sebelum ke pembelajaran sosial emosional ini, saya sudah Hmm, nanya juga ke guru-guru yang lain yang masuk ke dalam kelas itu. hmm. Bagaimana sikap si anak ini pada saat pembelajaran mereka? Nah, Ya. ternyata eh, apa yang dilakukan oleh si anak ini sama dengan yang dilakukan pada saya. Malas belajar, mengganggu temannya, suka berkata kasar atau tidak sopan kepada orang lain atau gurunya seperti itu. Nah, ternyata saya tanya lagi, nah itulah yang menjadi bahan pembicaraan di ruang guru. Nah, didengar oleh kepala sekolah kami, Pak. Hmm. Nah, jadi kepala sekolah kami ini ikut nimbrung, ada apa? Siapa itu? Begitu. Jadi ketika dia mendengar cerita kami bahwasanya setiap guru yang masuk ke dalam 10-8 itu memang betul-betul merasa malas. Nah, akhirnya ibu kepala sekolah kami menawarkan diri, coba jumpakan saya dengan anak itu. Apa yang saya mau cerita, apa kendalanya? Saya mau lihat bagaimana pendapat si anak itu. Nah, akhirnya Pak, kami jumpakanlah si anak tersebut dengan ibu kepala Hmm. sekolah kami. Nah, saya nggak tahu ceritanya apa yang dibicarakan oleh ibu kepala sekolah dengan si Si anak tersebut. anaknya. Nah, pada Ya. saat selesai selesai si anak tersebut uh, jumpa dengan kepala sekolah, si Hmm. anak tersebut masuk ke kelas. Saya lihat mukanya murung dan dia tidak dia udah artinya dia tidak lagi muka melawan, Pak, sudah muka biasa, artinya dia tidak lagi menentang guru dan Hmm. siswa yang lain juga tidak diganggu ya. Jadi itu yang saya lihat. Besoknya saya tanya kepala sekolah, Ibu, ada apa Bu? Kok bisa si Levi pada saat masuk ke kelas saya itu sudah mulai tenang, tidak Hmm. mengganggu temannya? Iya. Iya, saya berikan dia motivasi, Bu. Artinya si ibu kepala sekolah ini memberikan motivasi kepada si anak tersebut. Begitu, Pak. Oh, baik Bu, berarti artinya sudah ada tindak lanjut yang Ibu lakukan ya supaya si anak itu mengalami perubahan dalam sikap dan perilaku dan juga saya tangkap tadi Ibu mengatakan bahwa berarti bukan Ibu saja yang mengalami yang kejadian ini, guru-guru yang lain juga yang masuk ke dalam kelas itu juga mengalami kejadian yang seperti Ibu alami. Jadi kan Bu, kembali coba saya tanyakan Bu, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya pengen tahu, Pak, bagaimana menghadapi anak ini Hmm. supaya anak ini mau belajar, termotivasi untuk belajar dan tidak Hmm. mengganggu temannya. Seperti itu, Pak. Itu yang saya harapkan karena yang Hmm. saya lihat apapun yang saya lakukan ya tidak tidak mempan gitu, Hmm. membel seperti itu. Tapi ketika dia ketemu dengan kepala sekolah, si anak tersebut eh, sudah merasa ada perubahan sedikit lah, walaupun cuma berapa persen, Pak. Nah, ternyata si ibu kepala sekolah memberikan motivasi seperti itu, Pak Polsa. Jadi saya Hmm. pikir, oh berarti wajib dimotivasi ini. Apalagi kan si anak ini termasuk anak yang broken home. Jadi Ya. ada lagi kemarin saya tanya guru yang masuk ke dalam kelas mereka. Jadi ketika si guru tersebut marah kepada si anak tersebut, dia bilang Ya. gini, Bu, jangan jangan kejam-kejam lah, Bu. Saya kan anak yatim, Bu. Hmm. Masa Ibu suka marah sama saya? Berarti kan dampak dari keluarga itu memang berpengaruh terhadap si Ya. anak itu. Seperti itu, Pak Poltak. Ya. Jadi saya pengen bagaimana solusinya supaya si anak ini mau untuk belajar dan tidak Baik. mengganggu temannya. Baik, berarti tadi Ibu mengatakan bahwa si anak itu jumpa kepala sekolah, lalu dimotivasi oleh kepala sekolah, dia mengalami perubahan, berarti dia perlu dimotivasi, kan gitu Bu. Selain motivasi, kira-kira apa rencana Ibu lagi dalam mencapai tujuan tersebut, selain motivasi, supaya perilaku anak Iya, itu tadi mengalami perilaku yang konsisten perubahannya.
bukan karena Iya. baru dimotivasi. Jadi yang saya perhatikan kan Pak, ketika saya Ya, mengajar di depan itu, dia ya. malah makin ribut gitu. Hmm. Dia ribut, Pak mengganggu temannya, bahkan lempar-lemparan sampah Pak. Ah, Nah, jadi kalau saya tanya biangnya pasti sumbernya dari si anak tersebut. ah, Nah, ah, akhirnya saya coba seperti ini. Saya buat diskusi juga seperti itu Pak. Diskusi, malah dia yang mengganggu kelompok lain. Dia ah, mengganggu satu kelompoknya dan juga ah. dia mengganggu kelompok yang lain. Itu pada saat diskusi. Nah, ternyata saya ubah pembelajaran saya, Pak. Karena saat itu di kelas 10 saya buat praktikum. Nah, Ah, praktikum hukum dasar kimia. Nah, yang saya ya, praktikumkan adalah hukum Lavoisier. Nah, di hukum Lavoisier itu kan, Pak, ada kegiatan yang menimbang zat iya berhubungan praktikum, dengan ya, menimbang jam. iya. Ternyata yang saya perhatikan kan Pak, si anak tersebut lah yang menimbang zat. Yang sebelumnya saya lihat dia suka mengganggu, tidak mau tahu, bahkan catatannya pun tidak ada Pak. Nah di Ah, sini ah. saya lihat di pembelajaran ini justru dia yang ikut menimbang, istilahnya dia ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Nah seperti itu Pak. Ada lagi Pak di pelajaran waktu konfigurasi elektron. Nah, Ya, ketika ya. saya menerangkan, dia nggak mendengarkan sama sekali, bahkan dia mengganggu sama seperti sebelumnya. Nah, ternyata saya ambil suatu pembelajaran, saya memang wajib membuat dia untuk bekerja, Pak. Nah, saya buatlah, saya ambil congklak, congklak Hmm, permainan zaman dahulu, Pak. iya. Itu. Jadi di congklak itu nanti dibagi-bagi berapa elektron di kulit per kulit seperti itu. Jadi saya arahkan si anak itu bagaimana cara menggunakan pembelajaran media congklak itu pada saat konfigurasi elektron. Nah, ternyata dia mau, Pak. Nah, di situ saya lihat, oh berarti si anak ini tidak suka pembelajaran yang gurunya menerangkan, tidak suka berdiskusi dengan temannya. Nah, ternyata dia harus dilibatkan secara langsung, aktif seperti itu. Baik, berarti saya tangkap anak kita ini berarti dia itu pembelajarannya itu secara kinestetik, artinya dia harus banyak melibatkan pekerjaan aktivitas fisik kan gitu Bu. Nah, sehingga dia Iya, si benar, anak ini benar, Pak. dia tidak ada waktunya untuk mengganggu sehingga dia pola pikirnya habis untuk aktivitas fisik. Nah, sekarang coba Bu, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut? Sebenarnya hambatannya, Pak, itu tadi saya harus lebih aktif lagi sebenarnya dalam membuat Hmm, lebih kreatif lah dalam membuat media pembelajaran tadi. Nah, saya harus hmm, menspesialkan si anak ini bagaimana cara saya supaya si anak ini mau belajar tadi. Nah, jadi saya harus memikirkan. Tapi nanti saya akan mencari info dari YouTube. hmm. Saya juga nanti akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain, ya supaya mereka juga bisa membantu saya seperti itu. Bagaimana pembelajaran yang bisa mendukung si anak itu supaya lebih aktif lagi seperti itu, Pak Polsa. Baik, berarti kan ibu katakan tadi eh, lebih lebih kreatif lah berarti ibu kan? Nah, lebih kreatif Iya, mencari pembelajaran bahkan berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mencari pembelajaran. Nah, kira-kira kan Bu, tadi kan ada apakah ibu tidak jadinya tidak terlampau fokus kepada si anak itu? Apakah anak yang lain menjadi tidak terganggu gitu, Bu? tidak Pak. Justru yang ada lagi yang saya bilang 6 orang itu Ya, mereka ikut dalam satu kelompok dengan si anak tersebut karena mereka memang termasuk yang suka membuat keributan juga Pak. Ketika mereka saya kasih pembelajaran seperti itu, nah ya. mereka aktif seperti itu. Nah teman-temannya yang lain yang memang senang belajar sendiri, saya kasih pembelajaran yang memang ada yang bentuk video. Ada saya buat satu kelompok yang memang suka menggunakan handphone. Nah saya Ya, kasih video pembelajaran seperti itu. Nah ada lagi kelompok yang lain suka belajar sendiri. Saya kasih bahan diskusi untuk mereka. Jadi mereka bekerja sesuai dengan apa yang diminatinya anak-anak tersebut, Pak. Seperti itu. Sebisa baik, mungkin saya buat pembelajarannya berdiferensiasi sesuai dengan minat dan keinginan si anak tersebut. baik. Ini kalau saya perhatikan Ibu fokusnya ke pembelajaran. Nah, kira-kira Mm. apakah ada solusi yang lain yang Ibu pikirkan supaya tujuan Ibu dapat tercapai selain dari pembelajarannya, dari pembelajaran supaya
si anak ini bukan hanya, karena kan tadi ibu katakan dia bukan hanya pada ibu saja, pada semua guru juga begitu. Nah, apakah Hmm. ada solusi yang lain supaya perubahan anak-anak kita ini dapat lebih konsisten sehingga tujuan ibu dapat tercapai? Apakah ada solusi yang lain, Bu? Selain yang tadi, saya harus kreatif dalam membuat media pembelajaran. Ya, Saya juga wajib memotivasi mereka dan berkolaborasi dengan guru lain, Pak. Karena kan baik. di kelas itu saya cuma masuk 2 JP. Ya, Nah, supaya mereka tetap termotivasi, ya saya akan sharing ke teman-teman, Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas tersebut, bagaimana pembelajaran yang saya lakukan dan bagaimana hasil yang saya peroleh ketika saya melakukan pembelajaran tersebut. Seperti itu Pak Polta. Jadi nanti saya akan sharing dengan guru-guru yang masuk di kelas tersebut dan saya akan mengatakan ternyata si kelas 10-8 harus dimotivasi dan pembelajarannya pun harus berdiferensiasi. Nah, itu Pak. Selain itu juga ke wali kelasnya juga saya infokan Pak, bagaimana kondisi si anak ini pada saat pembelajaran saya. Seperti itu baik. Pak Polta. Baik, dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi itu, adakah yang menjadi prioritas, yang paling menjadi prioritas yang mau Ibu capai dalam jangka waktu pendek ini? Yang pasti si anak tersebut mau belajar dulu Pak dan tidak Oke, mengganggu temannya. Itu fokus saya. Jadi si anak ini bagaimana caranya saya mau dia belajar. Oh, ternyata tadi pembelajarannya, Pak. Nah, di pembelajaran itu tadi ketika dia mau belajar sendiri, praktek sendiri, oh berarti dia aktif. Nah, jadi itu yang saya lihat. Nah, ketika dia aktif belajar, otomatis dia tidak akan mengganggu temannya. ya. Seperti itu, Pak. Jadi itulah yang saya harapkan. Baik, apakah Ibu ada komitmen Ibu untuk ke depannya? Sudah pasti, Pak. Jadi saya pengen ketika saya masuk ke setiap kelas, bukan hanya di kelas 10-8, Pak ya, di kelas Ya, 10-1 sampai 10-7 juga saya pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melihat bagaimana sosial emosional mereka pada saat pembelajaran saya. Jadi otomatis saya akan menerapkannya di semua kelas yang saya masuki. Seperti itu Pak Kota. baik. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk mencapai komitmen Ibu ke depannya itu? Yang pasti seluruh warga sekolah, terutama guru-guru Pak, teman sejawat saya. Karena yang berhadapan dengan siswa secara langsung itu adalah guru-guru teman sejawat saya. Kemudian kepala sekolah, dan satu lagi ke wakil kepala sekolah. Seperti itu Pak Polta. Baik, terus bagaimana tindak lanjut dari Ibu setelah coaching ini sehingga komitmen yang Ibu katakan tadi itu dapat tercapai? Oke, nah setelah coaching ini saya lakukan Pak, ternyata permasalahan yang saya anggap rumit itu dapat diselesaikan dengan gampang, Pak. Oh, ternyata dengan motivasi, dengan pembelajaran yang menarik, kolaborasi dengan teman sejawat dan seluruh warga sekolah, ternyata bisa membuat anak tersebut mau belajar seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya atas coaching yang Ibu lakukan ini, dan kita kita pertemuan berikutnya nanti Bu, itu kita harapkan langkah-langkah yang Ibu sudah terapkan itu ada kemajuan yang lebih baik sehingga perubahan si anak kita harapkan menjadi lebih konsisten. Terima kasih Bu Deni atas waktunya. Selamat siang Bu Den. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Saya terima kasih, Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Nanti kalau ada Sama-sama. sharing lagi, boleh ya, Pak ya. Saya sharing dengan Bapak. Silahkan Bu Deni, kita siap membantu demi kemajuan sekolah kita dan demi anak-anak kita. Terima kasih kembali Bu Den. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Siang Bu Deni.